Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Untuk video kali ini saya akan membahas masalah teks anekdot. Ya, seperti kalian lihat pada gambar ini adalah salah satu contoh anekdot atau teks anekdot yang dirangkai dengan kalimat dan animasi. Ya, jadi materi kali ini kita akan membahas teks anekdot pada bab 3 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya kelas 10. Ya, hari ini saya akan membahas yaitu menyampaikan ide melalui teks anekdot. Di sini materi yang akan kita dalami yaitu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Tapi sebelum kita memasuki materi teks anekdot, saya akan tampilkan suatu cerita berupa cerita yang sedikit lucu, namun di dalamnya ada kritikan. Silahkan dibaca atau dengarkan suara saya. Dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke rumah beberapa hari yang lalu, saya iseng-iseng mengobrol dengan supir taksi yang saya tumpangi. Tentu saja obrolan tadi dimulai dari cerita ngolor ngidul macam-macam, hingga akhir ke persoalan kemacetan di Jakarta yang dirasakan oleh semua warga Jakarta dan sejabotabek. Saya, gimana Pak setelah Jokowi dilantik jadi gubernur? Apakah sudah ada perbaikan soal kemacetan? Maksud saya, apakah soal macet ada perubahan? Si sopir taksi, biasalah Pak, soal macet sama saja, di mana-mana masih aja macet. Kan Jakarta sudah terkenal dengan macetnya, jadi tidak aneh kalau soal macet ini. Saya yang hampir separuh hidup saya di jalan merasakan hal itu semua. Saya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sopir, tidak ada Pak, cuma hanya memang beberapa hari setelah Jokowi dilantik, jalan-jalan di Jakarta sepi dan tidak macet. Saya bertanya lagi, wow, hebat dong, ada magnet Jokowi itu artinya. Sopir taksi menjawab, kirain begitu Pak, tapi ternyata enggak juga. Jakarta sepi dan tidak macet itu karena Lebaran Idul Adha. Saya hahaha sambil ketawa. Saya pun jadi ketawa lebar. Jadi bukan karena kerjaan Jokowi. Supir menjawab, emangnya jin Pak Jokowi bisa nyulap kemacetan Jakarta dalam 5 tahun. 50 tahun juga Jakarta masih begitu-begitu saja. Ya, jadi di sini di dalam teks ini sebuah cerita yang di dalamnya cerita seorang penumpang dari perjalanan bandara ke rumahnya kepada supirnya. Jadi kedua tokoh tersebut, penumpang dan sopir, cerita masalah kemacetan Jakarta. Di sini bisa kita lihat apakah ini anekdot atau cerita lucu. Di sini bisa dikatakan cerita lucu karena apa? Karena ada unsur kelucuannya, yaitu Jakarta tidak macet setelah 1 hari Jokowi dilantik. Tapi ternyata bukan karena Jokowinya yang dilantik, tapi karena Lebaran Idul Adha. Itu sedikit unsur kelucuan. Nah, ini bisa dikatakan anekdot karena apa? Karena bisa saja mengkritik pemerintah yang tidak bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Pemerintah silih berganti, kemacetan tambah parah di ibu kota. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis anekdot perkenalan bahwa anekdot itu adalah cerita lucu yang di dalamnya mengandung kritikan. Kita lanjut. Definisi daripada anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan di dalamnya mengandung unsur kelucuan serta bertujuan untuk mengkritik. Jadi dari definisi ini kita bisa lihat bahwasanya anekdot itu adalah cerita singkat, ya cerita biasa
yang di dalamnya mengandung unsur kelucuan. Jadi bisa dikatakan cerita lucu, tapi ada tujuan tertentu dari anekdot ini, yaitu untuk mengkritik seseorang. Nah, ini dari definisi dari sebuah teks anekdot. Nah, bisa kita lanjut materinya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Nah, ini yang bisa membedakan teks anekdot dengan cerita biasa atau cerita humor. Cerita humor itu artinya cerita lucu. Nah, ciri-ciri anekdot yaitu yang pertama, cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realitas. Artinya cerita fiksi itu apa? Fiksi itu adalah cerita yang tidak benar terjadi. Nah, cerita hayalan, tapi digambarkan dengan cara realitas, artinya dengan cara yang nyata. Contohnya tadi cerita sopir dengan penumpang, itu adalah cerita fiksi, tidak ada yang seperti itu, cerita-cerita seperti itu cuma digambarkan dalam bentuk kenyataan, artinya kenyataan yang masalah kemacetan kemacetan DKI Jakarta itu adalah reality ya. Seperti itu ciri yang pertama anekdot. Kita lanjut ciri yang kedua. Ciri yang kedua memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon. Nah, ini adalah ciri yang khas dalam anekdot. Ciri ini sama dengan cerita humor atau cerita-cerita lucu lainnya. Di dalam anekdot ya pasti mengandung cerita kelucuan, cerita menggelitik, dan berbau lelucon. Untuk apa? Ini disampaikan, dikemas seperti ini agar tidak mengundang perselisihan di antara pendengar, tidak mengundang keributan. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari perselisihan, beginilah cara untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintah dengan berbau lelucon atau humoris. Ciri selanjutnya yaitu tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Di dalamnya memiliki tokoh, ya pasti ada tokoh. Kita kembali ke contoh yang pertama tadi yang saya bacakan atau yang tampil di layar kaca Anda, yaitu supir dengan penumpang. Di situ ada tokohnya. Tokohnya siapa? Supir taksi dan penumpang. Nah, itu adalah tokoh. Latar itu kalau dalam cerita biasanya terbagi menjadi beberapa, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Dalam cerita yang saya tampilkan tadi di awal pertemuan awal video ini, latarnya di mana? Latarnya ada di bandara, kemudian latarnya ada di perjalanan, di mobil. Latar tempatnya, latar waktunya mungkin bisa saja siang atau pagi hari. Suasananya yaitu suasana yang santai di atas mobil. Rangkaian peristiwa itu adalah jalan cerita. Pelajaran, apa pelajaran yang kita dapat tadi? Kita bisa mendapat pelajaran di situ bahwasanya kemacetan di Jakarta itu perlu diperhatikan oleh beberapa pemerintah setempat. Bagaimana cara menanggulangi atau mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Kemudian nasihat yang terkandung di dalamnya. Di situ ada banyak nasihat-nasihat, yaitu nasihat kepada pemerintah, nasihat kepada masyarakat, kemudian nasihat kepada gubernur. Di situ ada beberapa nasihat yang ada di dalam sebuah teks anekdot yang saya tampilkan atau bacakan tadi. Selanjutnya ciri yang terakhir, di situ ada terselip kritikan atau tujuan. Di dalam teks anekdot, ciri yang terakhir ini adalah ciri yang paling muncul atau paling mendasari dari sebuah teks anekdot, yaitu kritikan. Tujuan utama dari anekdot ini diciptakan adalah kritikan. Tadi pada contoh yang pertama, di situ kritikannya kepada gubernur atau pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang pemerintah yang menanggulangi ibu kota atau yang tanggung jawab masalah dinas perhubungan ibu kota Jakarta.
Di situ ada kritikan yang tercantum di dalamnya. Kita lanjut materi selanjutnya, struktur teks eksposisi, struktur teks anekdot. Ini mohon maaf sebelumnya, di sini saya salah ketik. Di sini sebenarnya struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi. Jadi struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi, kemudian ada orientasi, kemudian ada kritis, kemudian ada reaksi. Setelah itu yang terakhir ada koda. Apa itu abstraksi? Ya, dalam membuat cerita anekdot kita menentukan dulu pertama abstraksi, yaitu perkenalan. Perkenalan bisa perkenalan tokoh, perkenalan situasi cerita. Setelah ada perkenalan, kemudian masuk di orientasi, memulai masalah apa yang akan diangkat. Setelah ada masalah, ada kritis, permasalahan, masalah kritikannya seperti apa yang dikritis, apa yang dikritik. Disinilah puncak dari masalah. Kemudian reaksi ini adalah dampak dari kritikan, dampak dari masalah. Setelah itu yang terakhir koda. Koda di sini sifatnya opsional. Opsional artinya boleh ada dan boleh tidak ada, artinya kalimat penutup atau kesimpulan. Inilah struktur teks eksposisi yang perlu kita ketahui untuk membuat sebuah teks anekdot. Maaf sebelumnya, teks anekdot. Selanjutnya, anekdot itu apabila setelah kita mengetahui struktur anekdot, berarti kita bisa membuat teks anekdot. Cara membuat teks anekdot itu dapat disajikan dengan dua cara, bisa dalam bentuk narasi dan bisa dalam bentuk dialog. Pada buku paket pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10, di situ ada anekdot yang pertama, contoh anekdot yang pertama di dalam bukunya, yaitu anekdot Udin dan Tono. Di situ adalah anekdot dalam bentuk dialog. Yang tadi yang saya paparkan, yang saya bacakan, yang tampil di layar kaca kalian di awal pembelajaran, itu anekdot yang berbentuk dialog. Nah, dialog ciri-cirinya nama, titik dua, atau percakapan. Kemudian ada lagi di buku paket kalian, yaitu cara membaca buku keledai. Itu adalah anekdot dalam bentuk narasi, artinya bentuk paragraf, bentuk cerita. Jadi ada dua bentuk penyajian sebuah teks anekdot, yaitu dialog dan narasi atau dialog dengan cerita. Mengapa kita pelajari teks anekdot di pelajaran bahasa Indonesia? Anekdot itu sangat bermanfaat bagi kita karena kita bisa mengkritisi seseorang, mengkritisi teman, mengkritisi orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita dengan cara yang humoris, dengan cara yang lucu, tanpa menyinggung secara langsung orang yang kita kritik. Tujuannya untuk mempelajari anekdot ini supaya tidak terjadi perselisihan yang mendalam, tidak terjadi percecokan. Teks anekdot ini sudah lama dipakai di luar negeri. Salah satunya misalnya demonstrasi di beberapa tempat di Eropa. Beberapa tempat di Eropa itu biasanya demonstrasinya tidak seperti Indonesia, bakar ban, kemudian terjadi saling lempar ke anggota kepolisian, saling serang. Tapi demonstrasi di Eropa itu biasanya menggunakan anekdot, yaitu gambar-gambar animasi dengan beberapa penggal kata yang cukup dalam maknanya, cukup membuat pemimpin yang dikritik itu menjadi lebih tidak bisa berkutik. Jadi cara demonstrasi orang-orang Eropa biasanya menggunakan teks anekdot seperti ini, animasi anekdot seperti ini, seperti gambar yang saya tampilkan pada awal pembelajaran. Jadi ini sangat bagus dipelajari karena kita bisa mengkritik seseorang dengan cara yang lucu, kemudian dengan cara yang humoris, tanpa
cara yang tidak sopan. Nah, itulah tujuan dari sebuah teks anekdot. Selanjutnya, materi yang terakhir masalah teks anekdot ini adalah kebahasan teks anekdot. Jadi ada beberapa kebahasan dalam teks anekdot, yaitu teks anekdot menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Mengapa dalam teks anekdot sering menggunakan peristiwa masa lalu? Karena teks ini berbentuk cerita. Jadi kalau berbentuk cerita ya biasanya menggunakan pernyataan peristiwa masa lalu. Kemudian selanjutnya menggunakan konjungsi. Pasti ada beberapa orang yang sudah tahu apa itu konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Contoh konjungsi atau contoh kata penghubung banyak. Kata penghubung, semua paragraf memiliki kebahasaan, yaitu konjungsi, kata penghubung. Kata penghubung yang sering muncul, dan, yang, seperti, kemudian, yang, untuk, dan lain sebagainya. Nah, itu ada banyak kata penghubung atau konjungsi. Semua paragraf atau semua teks itu kebahasannya mengandung konjungsi. Kemudian kebahasan teks anekdot yang ketiga yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Banyak menggunakan seperti itu karena tujuan utama dari teks anekdot ini adalah mengkritik. Salah satu misalnya contoh dari kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Siapa yang harus disalahkan atas kemacetan yang ada di Jakarta? Nah, itu tidak perlu kita jawab. Semua orang bisa tahu bahwa siapa yang harus disalahkan atas kemacetan di Jakarta. Pertanyaan itu hanya kritikan kepada pemerintah. Itu adalah salah satu contoh kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian kita lanjut ke bahasan teks anekdot selanjutnya, yaitu menggunakan kata kerja aksi. Ya, tentu kalian sudah tahu seperti apa itu kata kerja, karena pada pertemuan atau bab sebelumnya kita sudah pernah mempelajari kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, itu semua sudah kita pelajari. Kata kerja aksi, kata kerja yang dilakukan secara langsung, menulis misalnya. Ciri kebahasan teks anekdot yang terakhir menggunakan kalimat perintah atau persuasif. Ya, jadi teks anekdot ini hampir sama dengan pidato, juga menggunakan kalimat-kalimat perintah di dalamnya. Mungkin itu saja materi kita pada pertemuan atau pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ilmunya bisa nanti direalisasikan lagi, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di tengah COVID-19. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, sudah menyimak video ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa jika keluar rumah selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Kemudian satu lagi untuk kalian, rajin berolahraga yang teratur agar kita selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.